jumpa lagi dengan Kak Dewi dan Kak Jojo. Nah, apa kabar nih Kak Jojo hari ini? Baik dong Kak. Baik ya, luar biasa ya. Tapi Kak Jojo tak lihat-lihat kok kelihatan capek banget sih Kak. Ya nih Kak, habis keliling kota. Oh, keliling kota, berarti jalan-jalan ya Kak ya? Haus Iya. dong Kak. Tenang aja Kak Dewi punya minum nih buat Kak Jojo. Wah, Biar makasih nggak ya, haus Kak. lagi. Tapi kalau sudah habis kan nanti haus lagi Kak. Oh, tenang aja Kak Dewi juga punya yang lebih besar. Nah, ini dia. Pasti ini kalau sudah diminum hausnya akan hilang. Tapi ini kan lebih banyak Kak. Tapi nanti kan kalau habis mesti haus lagi. Jangan takut Kak Jojo. Kak Dewi punya yang lebih besar. Dijamin nih Kak Jojo kalau tadi kan kecapean, haus minum ini, hausnya akan hilang. Tapi Kak, ini sehari sudah habis. Besoknya bakal haus lagi. Oh iya ya. Kok Kak Dewi jadi ingat cerita di Alkitab ya? Satu air, sekali minum nggak akan haus lagi. Gimana tuh Kak ceritanya? Coba, yuk adik-adik di sini kita akan baca Alkitab kita di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Tapi kita akan baca di Yohanes 4 ayat 24. Coba Kak Jojo bacakan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, betul sekali. Waktu itu Tuhan Yesus melakukan perjalanan bersama murid-muridnya dari Yudea ke Galilea. Dan di sana Tuhan Yesus melewati Samaria. Dan di situ Tuhan Yesus beristirahat di sumur Yakub. Dan di sumur Yakub Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria yang sedang menimba air. Dan Tuhan Yesus berkata pada wanita itu, Bu, kasih aku minum dong. Tapi si ibu itu bilang loh, kamu kan orang Yahudi, kok mau sih ngomong sama aku orang Samaria? Minta minum lagi sama air, sama aku. Ya Bu, kamu tidak tahu ya siapa? Kamu minta minum kepada siapa? Berilah aku minum. Engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberimu air hidup. Bagaimana bisa? Bapak aja minta air ke saya. Barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tapi siapa yang akan minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya ini akan memancar dalam hatinya, dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak harus datang ke sini lagi untuk menimba air. Pergilah ibu, pulanglah, panggillah suamimu. Aku kan tidak punya suami. Betul sekali. Kamu memang tidak punya suami. Kamu punya 5 suami dan suami yang saat ini adalah bukan suamimu. Dalam hal ini, ibu berkata hal yang betul. Hah? Kok bisa tahu ya? Tuh, aku sekarang tahu bahwa engkau adalah Nabi dan Tuhan yang kita sembah sama. Kita menyembah Tuhan dari gunung yang ada di dekat sumur itu. Kamu salah. Menyembah Tuhan itu bukan menyembah kepada segala ciptaannya, tapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kita harus menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Aku percaya Mesias yang nanti akan datang menyelamatkan kami. Tuhan Yesus adalah air hidup yang akan menyegarkan jiwa dan hati kita. Dan hidup yang diberikan adalah hidup yang kekal. Lalu, perempuan ini pulang ke rumahnya dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, bagaimana supaya kita mau hidup kekal? Siapa di sini adik-adik yang pengen hidup kekal? Gimana caranya, Kak? Tahu Kak, mesti harus percaya sama Tuhan Yesus. Betul sekali, kalau adik-adik pengen hidup yang kekal, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini adik-adik, teman-teman semuanya, kita belajar bahwa satu, Yesus adalah air hidup, sumber kehidupan kekal. Nah, gimana caranya? Hanya satu, percaya kepada Tuhan dan Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, Yesus datang untuk semua orang yang percaya. sama seperti perempuan Samaria tadi, meskipun dia berdosa, tapi Tuhan mau menyelamatkan wanita ini. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki hati yang mau menyembah Tuhan yang benar. Sama seperti perempuan Samaria itu, dia membutuhkan Yesus dan dia sudah mengambil langkah yang tepat, meninggalkan tempayannya, mengikut Yesus. Bahkan wanita itu bersaksi tentang Yesus dan dia mengabarkan Injil. Bahkan orang-orang di sekelilingnya
mau percaya kepada Tuhan dan menganggap Yesus sebagai Mesias. Nah, bagaimana dengan adik-adik semuanya? Kita bisa menyembah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan berdoa, dengan bersyukur, dengan bersekutu kepada Tuhan, dan yang jelas kita harus senantiasa melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ingat ya adik-adik, sekian Bina Iman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.